Kita akan coba bahas tentang aplikasi aset ya. Di sini ada 4 kategori atau 4 poin yang nanti ada di aplikasi aset. Yang pertama yaitu peminjaman, kemudian ada pengembalian ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya penghapusan, dan yang terakhir yaitu kita bisa melakukan permintaan. Ada 2 level yaitu administrator, kemudian ada level karyawan. Kita akan coba dulu di level adminnya. Yang pertama kita sediakan 3 menu ya, 3 menu. Yang pertama yaitu master asset, kemudian ada transaksi, kemudian ada reportnya atau laporannya. Yang pertama kita bahas yang master asset. Di sini kita sediakan jenis asetnya apa, kira-kira kita bisa data, kita bisa tambahkan, kemudian edit dan delete. Kemudian ada lokasi aset, kira-kira aset yang kita miliki itu berada di lokasi mana. Lokasi ini bisa kita set sebagai tempat di satu tempat ya. Contoh di satu perusahaan kemudian ada berapa gudang, bisa kita atur seperti itu. Atau kalian mempunyai bisnis yang berada di beberapa cabang atau lokasi ya, maka kalian bisa set saja di sini cabang 1, cabang kedua dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini ada merek aset, kita akan entry dulu, ada kira-kira ada berapa merek ya. Kemudian ada kondisi aset, kira-kira yang kita perlukan itu ada berapa kondisi ya, kita bisa tambahkan di sini. Berikutnya yaitu kita mengentry data asetnya. Data aset kita bisa tambahkan kira-kira yang kita punya itu, kita kasih kode apa, nama, jenis dan lain-lain ya. Ini nanti acuannya berada di master aset yang kita jelaskan tadi. Kemudian kalian sertakan fotonya. Di sini kita sudah entry semua jumlahnya ya, kemudian tanggal masuknya sudah terdeteksi semua. Kita bisa melakukan proses edit dan melakukan proses delete. Oke. Kemudian di admin untuk transaksi ya, untuk peminjaman ini berarti ada karyawan yang melakukan pengajuan peminjaman, kemudian si admin akan melakukan proses approval yang ada di bagian atas ini, tabel pengajuan peminjaman, artinya dilakukan oleh karyawan, bisa dilakukan approval atau reject. Bisa juga si admin melakukan peminjaman langsung dari admin, artinya tidak perlu menunggu proses pengajuan dari karyawan. Kita tinggal tulis saja, contoh nih di LCD, kemudian kita pinjam namanya siapa, karyawannya, jumlahnya dia pinjam berapa, keterangannya apa untuk Jika sudah, kita tinggal lakukan proses simpan. Artinya ketika dilakukan proses entry dari admin, dia sifatnya langsung disetujui ya. Oke, di sini sudah kita tulis, sudah tercatat laporannya. Tinggal di sini bisa kita edit atau bisa kita hapus. Oke. Kemudian ada proses pengembalian. Artinya pengembalian hanya dilakukan oleh admin ya. Di login karyawan tidak ada. Oke, dilakukan pengembalian. Nah, di sini akan terdeteksi kira-kira aset apa saja yang sudah dilakukan peminjaman. Artinya tidak semua aset akan muncul di sini. Oke, LCD si Ica Agustinya jumlahnya 1, kondisinya dalam keadaan baik atau kurang baik waktu dia melakukan proses pengembalian. Oke, kemudian jumlahnya 1, keterangannya baik atau diisi keterangannya bisa sembarang lah ya. Kemudian kita lakukan proses penyimpanan, data sukses ditambahkan ya. Oke. Kemudian ada yang namanya penghapusan, artinya aset-aset yang kita miliki ketika kita lakukan proses penghapusan, maka data itu sudah tidak bisa atau aset itu sudah tidak bisa diakses lagi ya. Keterangannya apa, jumlahnya berapa yang mau kita hapus. Seperti itu. Kemudian di sini ada permintaan. Permintaan ini berarti dilakukan dari permintaan si si karyawan ya. Apa bedanya dengan yang peminjaman? Kalau yang peminjaman tadi berarti ada proses pengembalian, tapi kalau permintaan tidak ada proses pengembalian. Contoh, kita mempunyai aset namanya bolpen. Pen itu berarti kan karyawan tidak melakukan peminjaman ya, tapi permintaan. Oke, permintaan mau dipakai untuk apa, artinya tidak ada proses pengembalian. Oke,
Bisa tidak si admin melakukan proses permintaan langsung? Bisa, tanpa harus melakukan pengajuan ya. Kalau pengajuan berarti harus ada proses approval di sini, bisa approve atau bisa reject. Oke, di sini kita bahas permintaan. Oke, permintaan langsung ya. Si Ica Agustinya kira-kira dia sudah melakukan proses yang sudah disetujui berapa transaksi untuk permintaan ya, yang masih menunggu proses approval dari admin kira-kira berapa. Oke, kemudian tinggal kita pilih asetnya apa, kemudian jumlahnya berapa, keterangannya berapa, nanti akan muncul di bawahnya di sini. Oke, kemudian di sini ada historinya, history untuk aset ya. Kira-kira kita punya aset LCD nih ya. Kita akan tahu historinya, peminjamannya dikembalikan siapa, tanggal berapa, akan muncul semua. Oke, kemudian kita bahas ini transaksi sudah ya. Kemudian kita bahas untuk laporannya. Ada data aset di sini ya, yang kita miliki kira-kira berapa. Kemudian peminjaman aset juga akan muncul di sini. Pengembalian aset juga akan terlihat dan permintaan aset juga akan terdata semua. Oke, sekarang kita bahas di loginnya karyawan. Di loginnya karyawan di sini kita sediakan ada menu aset ya, ada menu aset yaitu peminjaman aset. Kita tinggal isi saja mau melakukan peminjaman asetnya apa, jumlahnya berapa, di tanggal berapa, dan keterangannya apa, nanti akan muncul di sebelah kanannya. Begitu juga untuk permintaan, caranya sama, dipilih permintaannya apa, asetnya, jumlahnya, dan keterangannya apa. Maka akan muncul historinya semua. Dia sudah disetujui apa tidak. Kalau sudah disetujui, maka di sini proses editnya sudah tidak akan bisa dilakukan ya. Seperti itu.